Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumina Jati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas automatic defrost cycles dengan hot gas defrost. Pada video sebelumnya kita sudah membahas automatic defrost cycles dengan pemanas listrik atau electric defrost heater, dan pada kesempatan ini kita akan membahas cara kedua dari automatic defrost cycles, yaitu dengan gas panas dari kompresor atau hot gas defrost. Prinsip dari hot gas defrost ini adalah mengubah arah aliran gas panas, di mana pada kondisi cooling cycles arahnya dari kompresor ke kondensor dan pipa kapiler. Namun pada kondisi defrost cycles ini, gas panas dari kompresor langsung menuju ke evaporator, kemudian melalui saluran hisap kembali ke kompresor. Untuk mengubah arah aliran gas panas tersebut, dibutuhkan beberapa peralatan tambahan. Yang pertama, defrost timer. Komponen ini hanya berhubungan dengan sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua, keran solenoid atau solenoid valve. Komponen ini berhubungan dengan sistem kelistrikan maupun sistem pemipaannya. Selanjutnya, saluran gas panas atau hot gas line. Komponen ini hanya berhubungan dengan sistem pemipaan. Karena komponen tambahan berhubungan dengan sistem kelistrikan maupun sistem pemipaan dari mesin pendingin, maka di sini kita akan meninjau satu persatu dari sisi sistem kelistrikan dan sisi sistem pemipaannya. Kita mulai dari sistem kelistrikannya. Di sini komponen-komponennya sudah cukup familiar. Yang ini termostat, mengatur suhu. Kemudian ini defrost timer. Defrost timer ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian ini evaporator fan. Yang ini kompresor. Yang perlu kita bahas khusus adalah komponen tambahan, yaitu keran solenoid atau solenoid valve. Prinsip kerja solenoid valve ini sangat simpel. Ketika kontak ini tertutup, berarti kumparan solenoid dilalui arus listrik, sehingga inti magnet ini akan terangkat ke atas. Dengan terangkatnya inti magnet, maka saluran ini akan terbuka, sehingga hot gas refrigeran akan bisa mengalir melalui hot gas line. Jika kontak ini terbuka, maka aliran arus ke kumparan solenoid juga akan terputus. Inti magnet ini akan jatuh ke bawah dan menutup saluran ini, sehingga aliran hot gas refrigeran akan berhenti. Oke, kembali lagi ke rangkaian kelistrikannya. Ketika termostat ini dalam kondisi terhubung, kontak 3-4 dari defrost timer juga terhubung, maka kompresor akan bekerja mendinginkan ruang pendingin, dan evaporator fan motor juga akan bekerja menghembuskan udara dingin ke seluruh ruang pendingin. Setelah kompresor ini bekerja lebih kurang 6 jam,
Maka timer motor dari defrost timer ini akan memindahkan kontak 34 ke kontak 32, dan pada saat ini proses defrost segera dimulai. Pada kondisi defrost ini, kompresor tetap bekerja, kemudian kumparan pada solenoid valve dialiri arus listrik sehingga inti kumparannya terangkat ke atas, dan ini akan menyebabkan saluran gas panas atau hot gas line akan terbuka. Langsung saja kita menuju ke sistem pemipaannya agar lebih jelas. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang aliran hot gas refrigeran, ada baiknya kita tinjau sistem pemipaannya. Yang ini kompresor, kemudian ini kondensor, ini expansion valve, ini bulbnya ya. Kemudian yang ini adalah evaporator. Yang menjadi berbeda adalah komponen tambahannya. Ini hot gas line atau saluran gas panas ya. Kemudian ini solenoid valve. Oke, sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita tentang aliran hot gas refrigeran. Ketika proses defrost tiba, maka kumparan pada solenoid valve ini akan dialiri arus listrik, dan ini menyebabkan inti magnetnya akan tertarik ke atas. Tertariknya inti magnet ini akan membuat saluran hot gas line ini terbuka, dan dengan terbukanya saluran ini, hot gas refrigeran atau gas panas akan mengalir dari kompresor, kemudian menuju evaporator, kembali lagi ke kompresor. Pada saat ini, saluran yang menuju ke kondensor dan expansion valve juga masih tetap terbuka. Tetapi karena tahanannya di sini, terutama di expansion valve, ini besar, maka hot gas refrigeran ini akan lebih mudah mengalir melalui hot gas line ke evaporator, kemudian kembali lagi ke kompresor. Pada kondisi ini, di saluran sepanjang kondensor sampai dengan expansion valve ini juga berisi gas panas. Tetapi setelah beberapa saat, suhu dan tekanan dari gas panas tersebut akan turun. Jadi gas di dalam kondensor sampai expansion valve ini tidak akan ikut berperan pada waktu mencairkan es di evaporator. Sekarang kita akan khusus membahas aliran hot gas refrigeran. Pada saat proses defrost, refrigeran dari kompresor dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi atau yang disebut hot gas refrigeran akan mengalir melalui hot gas line menuju ke evaporator. Kemudian di evaporator, gas panas ini akan didinginkan oleh es yang ada di evaporator ini sehingga suhunya akan turun. Sedangkan tekanannya hanya akan mengalami sedikit penurunan. Selanjutnya, gas yang suhunya sudah turun tadi dari evaporator akan kembali lagi ke kompresor melalui saluran hisap. Kompresor mengkompresi kembali gas tersebut sehingga menjadi gas dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, keluar melalui hot gas line menuju evaporator lagi. Demikian kerja tersebut berlangsung terus-menerus sampai proses defrost selesai.
defrost timer akan bekerja memutuskan kontak 32 dan menghubungkan kembali kontak nomor 34. Aliran listrik ke kumparan solenoid valve akan terputus sehingga inti magnet akan jatuh ke bawah dan saluran hot gas line akan tertutup kembali. Setelah hot gas line tertutup, gas panas dari kompresor akan mengalir ke kondensor, kemudian expansion valve, evaporator, melalui saluran hisap kembali lagi ke kompresor untuk melakukan proses pendinginan lagi. Dalam video ini tampak jelas ketika berlangsung cooling cycles, maka pada pipa-pipa evaporator terjadi bunga es, dan ketika berlangsung defrosting proses, bunga es tersebut seketika hilang karena evaporator dialiri oleh hot gas refrigerant. Demikian pembahasan tentang hot gas defrost. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.